Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansur Effendi. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai paradigma penelitian kualitatif. Apa itu paradigma penelitian kualitatif? Definisi penelitian kualitatif adalah metode untuk memahami fenomena dari sudut pandang yang mendalam, kompleks, dan kontekstual, tanpa fokus pada angka atau statistik, melainkan pada interpretasi dan proses. Dalam paradigma penelitian kualitatif terdapat beberapa poin. Yang pertama ada interpretivisme. Interpretivisme ini adalah pendekatan dalam penelitian yang menekankan pemahaman subjektif terhadap realitas, mengakui peran kompleks individu dan konteks sosial dalam membentuk makna. Seperti itu. Yang kedua ada paradigma konstruktivisme, yaitu adalah pandangan dalam penelitian yang menekankan bahwa pengetahuan bukanlah refleksi objektif dari realitas, melainkan konstruksi subjektif yang dibangun oleh individu melalui interpretasi mereka terhadap pengalaman. Dan pendekatan ini itu menyoroti peran aktif individu dalam mengonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi dengan dunia sekitarnya. Selanjutnya ada paradigma fenomenologi. Paradigma fenomenologi adalah pendekatan dalam penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif individu itu sendiri terhadap fenomena tertentu. Tujuannya adalah untuk menggali makna yang terkandung dalam pengalaman tersebut dari sudut pandang individu yang mengalaminya. Terus yang keempat ada pendekatan grounded theory, yaitu pendekatan penelitian menekankan pengembangan teori yang tertanam dalam data, bukan mendasarkan hipotesis sebelumnya. Metode ini itu melibatkan pengumpulan dan analisis data secara terus-menerus untuk mengembangkan teori yang muncul dari data itu sendiri, tanpa membatasi pada teori yang sudah ada atau teori yang sebelumnya. Terus yang terakhir ada paradigma etnografi. Apa itu paradigma etnografi? Jadi paradigma etnografi ini adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang budaya dan kehidupan sehari-hari suatu kelompok manusia. Metode ini itu melibatkan partisipasi aktif peneliti mendalam kehidupan sehari-hari kelompok tersebut dan pengamatan langsung serta interaksi dengan anggota kelompok untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang norma, nilai, dan praktik budaya manusia. Terus ada tahapan penelitian kualitatif. Dalam tahapan penelitian kualitatif terdapat 3 poin. Yang pertama itu tahap pralapangan, yang kedua ada tahap pekerjaan, dan yang ketiga ada tahap analisis data. Dari masing-masing 3 poin tadi terdapat poin-poin tertentu. Dalam tahap pralapangan terdapat 7 poin. Yang pertama itu adalah menyusun rancangan penelitian. Terus ada menyusun lapangan penelitian. Yang ketiga menyusun perizinan. Yang keempat menjajaki dan menilai. Yang kelima memilih informan. Yang keenam menyiapkan perlengkapan. Dan yang terakhir persoalan etika penelitian. Setelah si peneliti telah menyelesaikan pralapangan, lanjut pada tahap pekerjaan, yang mana dalam tahap pekerjaan terdapat 4 poin. Yang pertama ada pengumpulan data, terus ada observasi, yang ketiga wawancara, dan yang terakhir ada studi dokumentasi.
Setelah peneliti melakukan dua tahap tersebut, lanjut ke tahap analisis data. Yang pertama ada member check atau pengecekan ulang kembali pada data. Terus yang kedua ada triangulasi data, dan yang terakhir ada kerahasiaan. Oke, lanjut pada jenis-jenis penelitian kualitatif. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama ada fenomenologi, yang kedua ada etnografi, yang ketiga grounded theory, yang keempat studi kasus, dan yang kelima narrative research. Kita bahas satu persatu ya. Dalam fenomenologi, yaitu melalui penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan dan dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Terus penelitian grounded theory, yaitu peneliti bisa menggeneralisasikan apa yang diamati atau dianalisis secara induktif. Teori abstrak tentang proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti. Yang ketiga ada penelitian etnografi, yaitu merupakan jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Terus yang keempat ada penelitian studi kasus, yaitu pemahaman yang mendalam mengenai alasan suatu fenomena atau kasus terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Jenis penelitian ini itu juga dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Terus yang terakhir ada penelitian narrative research, yaitu peneliti melakukan studi terhadap satu individu atau lebih untuk mendapatkan data tentang sejarah perjalanan kehidupan yang kemudian disusun menjadi laporan naratif kronologis. Terus yang terakhir ada perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Di sini terdapat 8 poin. Yang pertama itu ada konsep berhubungan dengan pendekatan. Dalam penelitian kualitatif, konsep yang berhubungan dengan pendekatan yaitu menekankan pada makna penalaran definisi suatu situasi tertentu, atau bisa dikatakan dalam konteks tertentu lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, yaitu mementingkan adanya variabel sebagai objek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing. Terus ada tujuan. Dalam penelitian kualitatif, tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ialah mengembangkan pengertian konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi teori. Tahap ini itu dikenal sebagai grounded theory research. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, sebaliknya pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori atau membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya. Selanjutnya ada desain, yaitu dalam penelitian kualitatif, desain itu bersifat umum dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, desain harusnya itu terstruktur, baku, formal, dan dirancang sematang mungkin. Selanjutnya ada data. Dalam penelitian kualitatif, data bersifat deskriptif. Maksudnya dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif itu datanya bersifat kuantitatif atau angka-angka statistik yang dikuantifikasi. Selanjutnya ada sampel.
Sampel kecil merupakan ciri pendekatan kualitatif karena pada pendekatan kualitatif menekankan pemilihan sampel didasarkan pada kualitasnya bukan jumlahnya. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif sampel besar karena antara statistik mengatakan bahwa semakin sampel besar akan semakin mempresentasikan kondisi saat itu. Terus ada teknik dalam penelitian kualitatif, teknik observasi atau dengan melakukan observasi terlibat langsung, seperti yang dilakukan oleh para peneliti bidang antropologi dan etnologi, sehingga peneliti terlibat langsung dengan yang diteliti atau berhubungan langsung dengan kasus tersebut. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, teknik yang dipakai akan berbentuk observasi terstruktur, survei dengan menggunakan kuesioner, eksperimen, dan eksperimen semu. Selanjutnya ada hubungan dengan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengambil jarak dengan yang diteliti, melainkan lebih berdekatan dengan apa yang diteliti. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, peneliti mengambil jarak dengan yang diteliti atau tidak langsung berhubungan dengan kasus tersebut. Selanjutnya ada analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif dan berkelanjutan yang tujuannya akhirnya menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep dan pembangunan suatu teori baru. Sedangkan di dalam penelitian kuantitatif bersifat deduktif, uji empiris, teori yang dipakai dan dilakukan setelah pengumpulan data secara tuntas dengan menggunakan sarana statistik. Itu yang menjadi perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ada komponen penelitian kualitatif. Dalam komponen penelitian kuantitatif terdapat 7 poin. Yang pertama, alasan penelitian kualitatif. Yang kedua, tempat penelitian kualitatif. Yang ketiga, informan penelitian kualitatif. Yang keempat, instrumen penelitian kualitatif. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang keenam, teknik analisis data. Dan yang terakhir, uji keabsahan data. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.